young victorious people, welcome to the next generation online service. Halo guys, apa kabar kalian? Aku percaya kalian baik-baik aja, kalian dalam perlindungan dan kasih Tuhan selalu. Hai, halo. Aku Michael Ruben, kalian bisa panggil aku Michael, Mike, Ruben, sama aja. Dan pada kesempatan kali ini aku mau share about Father's Love. Menarik ya? Father's Love itu apa sih? Father's Love itu kasih Bapa, benar. Father's Love itu mungkin kalau mau dikaitkan dengan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita tidak binasa, kita diselamatkan. Benar juga. Tapi kali ini aku mau share about Father's Love in my experience, my knowledge, and my understanding. Karena memang jujur, kalau aku bisa ada sebagaimana aku ada sekarang, itu benar-benar karena kasih karunia Tuhan aja. Karena cintanya Tuhan sama aku. Jadi kalau memang aku lihat ke belakang, aku lihat tahun-tahun aku di belakang, aku nggak mungkin aku bisa ada di sini sekarang. Jauh dari kata mungkin, even mau diusahakan pun nggak mungkin juga gitu. Karena memang ya sungguh besar karya dia di hidup aku. Jadi aku bisa ngomong kalau ketika kita undang Tuhan ke hidup kita gitu loh, ketika kita membangun hubungan antara anak dan ayah, ya dia akan campur tangan. Dia akan campur tangan dan aku berani berkata kalau setiap kali dia mencampuri urusanku, mencampuri setiap aspek kehidupanku, dia nggak pernah berhenti di tengah jalan. Dia selalu beresin. Dia selalu beresin. Kalau dia udah tarik garis, dia akan selesai. And yes, it happened. It happened on me. Jadi memang kasih Bapa tuh luar biasa. Ya kan? Kasih Bapa tuh benar-benar keren banget. Gitu. Kasih Bapa tuh benar-benar bisa bikin aku tuh berubah 180 derajat. Yang mana itu hal yang nggak mungkin. Itu hal yang nggak mungkin. Aku bisa berubah dalam banyak aspek, bahkan mungkin dalam segala aspek kehidupanku gitu. Dan aku mau share about Father's Love itu mungkin kita tahu ya kalau pada saat Tuhan menebus kita dari dosa, kita beralih status dari hamba dosa menjadi hambanya Tuhan. It means jadi kepunyaan Tuhan. Hamba ya dimilikin Tuhan lah gitu. Tetapi nggak sampai situ doang gitu. Tuhan dari hamba diangkat lagi menjadi anak. Itu suatu peningkatan yang luar biasa drastis ya. Ya dari hamba menjadi anak itu kayak wow, kita jadi anaknya Tuhan, kita jadi anaknya Raja. It means ya kita berhak atas setiap kemuliaan, kita berhak atas kebesaran, kita berhak atas keagungannya kerajaan sorga. Wow, keren banget. And yes, itu aku alamin. Ketika aku bertemu Tuhan secara pribadi, ketika aku mengakui dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku, everything change. Semua berubah. Semua aspek kehidupanku berubah. Even diriku pun berubah. Sesuatu hal yang gak mungkin menjadi mungkin. And yes, karena dia God of the impossible thing. Sesuatu hal yang gak mungkin, buat dia tuh mungkin banget. Mungkin banget. Aku bisa merasakan kasih Bapa seperti aku bisa berinteraksi dengan ayahku sendiri. Memang aku latih diri aku untuk memiliki hubungan kepada Tuhan sama seperti aku memiliki hubungan kepada Bapakku sendiri. Karena dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, yes, kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Tuhan sudah ngomong seperti itu. Dan itu suatu privilege yang wah, kayaknya nggak bisa kita elakkan lagi karena luar biasa banget privilege itu gitu. Kayak Raja Surga, Raja yang nggak hanya cuma punya bumi dan segala isinya, tapi setiap planet, setiap alam semesta, dia yang punya multiverse ini. Kita bisa manggil dia Bapa, atau mungkin Papa, Papi, Ayah, apapun itu. Dan dia akan mendengar dan merespon setiap panggilan kita. Keren ya, keren banget. Jadi memang aku latih diri aku untuk memposisikan Tuhan itu seperti papaku sendiri. Jadi misal, kalau aku dalam keadaan yang gak enak, atau mungkin aku lagi sakit hati, atau mungkin aku lagi merasa gagal, merasa kalah, atau mungkin aku merasa kehilangan, ya aku menghampiri dia dengan apa adanya aku, dengan berbalutkan ucapan syukur. Yes, karena Tuhan suka ucapan syukur.
Ya, selain itu juga Tuhan senang untuk disembah. Jadi kita mesti ngerti nih Tuhan sukanya apa. Karena memang ya suatu hubungan itu suatu proses untuk mempelajari. Kita mengenal Tuhan, it means kita mengenal pribadinya. Apa sih yang dia suka? Apa sih yang dia nggak suka? Apa sih yang benar-benar dia inginkan dari hidup kita? Itu adalah proses pengenalan akan Tuhan. Dan itu aku jalani proses selama bertahun-tahun, hingga detik ini pun aku masih proses. Dan aku menikmati proses itu luar biasa gitu. And yes, ketika aku merasakan hal yang enak, ya aku seperti kayak aku bertemu dengan papaku sendiri, dan ya seakan-akan aku bisa langsung peluk gitu. Tuhan, aku hancur, aku butuh kamu. Wah, kok bisa kayak gitu sih? Dia kan Tuhan alam semesta alam, kok kita kayaknya bisa seenak-enak kayak gitu? And yes, bisa. Karena dia Bapa, posisi kita Bapa dan anak. It means kita punya bonding khusus sama dia gitu. Ingat kejadian di Perjanjian Lama? Ketika tabir bait Allah terbelah, it means sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Kita bisa masuk ruang Maha Kudus kapanpun, dimanapun kita mau. And yes, he just one call away. Pada saat kita panggil, Bapa, Father, I need you. Dia dengar, dia langsung respon. Dan terlebih kalau kita sudah mengaku dan menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Ada bagian dari Bapa di dalam kita. Dan itu Bapa sendiri. Dia akan merespon, dia akan membimbing kita dengan cara-caranya yang luar biasa ajaib gitu loh. Kayak contoh, aku pernah dalam keadaan yang berat, aku pernah dalam keadaan kehilangan yang sangat amat kehilangan. Tapi anehnya gitu loh, ketika aku datang kepada Tuhan dengan apa adanya, aku nggak ada sesuatu hal yang aku tutupin, nggak ada sesuatu hal yang aku rahasiakan. Ya memang nggak bisa dirahasiakan juga, toh dia Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa bohong depan dia gitu. Ya suddenly kayak aku merasakan damai, aku merasakan kekuatan baru untuk melangkah. Padahal udah nggak ada alasan sama sekali untuk aku bisa melangkah gitu. Kayak udah, ya the world is end gitu, kayak udah selesai. Udah nggak ada chapter berikutnya, udah nggak ada episode berikutnya, udah end. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, aku coba raih dan aku cari wajah Tuhan, ya another chapter terbuka. Episode hidupku yang baru terbuka. Aku mau bilang seperti ini. Apabila kalian merasa kayak kalian tidak layak, ataupun aku nggak pernah ngerasain father's love. Papaku di rumah tuh nggak asik. Papaku di rumah tuh kayak nggak berfungsi sebagai ayah yang baik. Atau mungkin aku nggak punya papa gitu. Aku nggak bisa merasakan father's love gitu. Kalau mungkin, ya gimana keadaan keluargaku seperti ini gitu. Dengar baik. Kalau kalian lahir di keluarga yang mungkin tidak kondusif, kalian dalam keadaan yang kurang harmonis, atau mungkin dalam keadaan yang kurang komplit, apapun itu yang negatif, dengar baik, itu hanya asal kalian, bukan identitas asli kalian. Identitas kalian, identitas aku, kita adalah anak-anak Allah. Kita berhak atas kasih Allah. Kita berhak atas setiap caring, kita berhak atas setiap guidance, kita berhak atas setiap apapun yang Allah sediakan buat kita. Dan terlebih, kita bisa panggil dia Bapa. Itu suatu hal yang wow, keren banget. Jadi, even our earthly father gak bisa kasih, Bapa kita yang di surga bisa kasih. Apapun itu kita bisa kasih. Tuhan ngomong di Alkitab, minta apa saja, asal kamu yakin dan di dalam namaku, Tuhan akan berikan itu. Itu suatu hal yang wah, keren ya. Keren ya, apa saja loh kita bisa minta. Yes, karena kita anak. Karena kita berhak atas kasih Bapa itu. Karena kita benar-benar nggak ada batasan. Kita nggak perlu yang kayak harus melakukan ini, harus melakukan itu. No. Jangan bikin ribet apa yang Tuhan udah bikin simple. That's it. Semua kita berhak atas pelukannya Bapa di surga. Kita semua berhak atas kasihnya Bapa di surga. Itu kita semua berhak. Dan nggak mandang fisik, nggak mandang ras, nggak mandang suku, nggak mandang kalian dari sesuatu hal yang baik atau kalian dari yang kurang baik. No. Semuanya sama di mata Bapa. Keren ya? Kayak wow gitu, kayak ya itu apa yang aku bisa share. Kayak aku bisa setiap keputusan yang aku ambil, setiap apapun itu dalam setiap aspek kehidupanku, aku merasakan kalau ya Tuhan turut campur tangan. Tuhan tuh benar-benar berkarya atas setiap
apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan gitu lah, atas setiap talenta-talenta aku, atas setiap pekerjaan aku, atas setiap hubunganku dengan sesama, Tuhan campur tangan. Dan kayak ada something yang berbisik ya aku percaya itu di dalam rohku gitu. Itu kayak berbisik, kayak ada yang menuntun, kayak ada yang memberikan arahan, kayak ada yang memberikan sebuah jalan. Dan yes, it happened. Dan banyak sekali mujizat yang aku nggak bisa sharing di sini. Banyak sekali mujizat yang aku rasakan dari aku kecil hingga sekarang aku dewasa, banyak sekali. Dan itu benar-benar semua karena kasih Bapa atas aku. Dan itu nggak berhenti di sini aja. Hidupku masih ada ke depannya. Karena aku percaya kamu dan aku, kita dilahirkan dengan tujuan yang khusus, dengan visi yang khusus di setiap personnya. Jadi kita nggak mungkin lahir ke dunia ini sekedar lahir. No. Kita punya tujuan khusus di setiap hidup kita, yang mana itu nanti akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan gimana caranya kita bisa ngerti apa final destination yang Tuhan udah kasih ke kita? Ya kita bangun hubungan. Kita bangun hubungan seperti layaknya anak kepada Bapa gitu. Ya, kita bisa tanya, kita bisa, Tuhan, apa yang kamu mau dari aku? Aku harus bagaimana? Aku harus jalan mana yang aku harus ambil? Dan ya Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu manis, yang begitu lembut, ya akan menuntun kita, akan memberikan kita petunjuk dan jalan keluar. Nggak hanya jalan keluar, tapi sebuah pintu yang baru, sebuah hal-hal yang harus kita tempuh, yang mana Tuhan akan kasih, Tuhan akan perlihatkan, Tuhan akan bukakan itu. Dan yeah, that's our privilege. That's our privilege as a prince and princess of heaven. Yes, karena Bapa kita adalah Raja Sorga. So guys, jangan pernah ragu, jangan pernah ngerasa, aduh aku nggak layak. Aku nggak mungkin lah ngerasain hal itu, toh aku kayaknya nggak bisa lah, karena memang Tuhan tuh kudus banget, aku tuh sedangkan ya begini apa adanya. No. Be very careful about what are you thinking, karena the real battle tuh di sini. Kadang iblis suka ngasih distraksi, suka ngasih diversion gitu, suka ngasih pengalihan, dan sometimes kita ngerasa kita nggak layak, kita ngerasa aduh mungkin nggak sih gitu, kayak aduh Tuhan mau terima aku nggak sih. No. Jangan kepengaruh. Kita apa adanya aja gitu, dengan semua yang kita pikul, semua yang kita rasakan, kita apa adanya, kita datang ke Tuhan dan kita yang ngomong apa adanya, layaknya seorang anak kepada Bapa. Dia dengar kok. Gak ada suatu syarat atau ketentuan yang nggak ada. Datang aja. Nanti biarin dia yang menjamah kita, menjamah kamu dan aku gitu. Dan semuanya akan kita rasakan, kita nikmati prosesnya segala macam. Dan memang itu butuh waktu untuk kita proses mengenal dia, butuh waktu kita untuk percaya dia secara penuh, butuh waktu untuk membiarkan dia mengambil alih setiap aspek kehidupan kita, karena itu memang butuh iman. Iman itu benar-benar suatu hal yang ya kita percaya atas apa yang kita tidak lihat gitu. Itu suatu hal yang nggak masuk akal. Tapi yes, just believe, just percaya aja, karena memang nggak bisa dipikirin pakai akal manusia gitu, nggak bisa gitu. Aku pun juga kalau aku lihat, aku bisa sampai sejauh ini kayak ya emang nggak bisa dipikirin pakai akal manusia gitu, kayak memang benar-benar karena kasih dia aja yang nyata gitu. So aku mau ngundang teman-teman semua, kalau teman-teman merasakan kehampaan karena mungkin your earthly father tidak memberikan apa yang kalian mau atau memberikan kalian inginkan, kalian butuhkan gitu. Ada satu Bapa lagi, atau ada satu pribadi lagi yang bisa berikan itu. Pertama, kedamaian di hati, terutama mengisi kekosongan jiwa yang kita rasakan. Apapun itu kita pasti punya. Bapa bisa ngisi itu, dan Bapa bisa ngasihkan kedamaian yang luar biasa gitu. Kayak meskipun kita dalam lembah kekelaman, kita nggak pernah takut bahaya, sebab tangan Bapa gandeng kita selalu. Remember guys, kalian berhak atas kasih Bapa, dan kalian dicintai luar biasa sama Bapa. Oke, kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa ajaib, yang telah menyertai kami sepanjang hidup kami, menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih dengan amat sangat. Dan kami juga berterima kasih atas privilege yang Kau berikan kepada kami, kalau kami dapat memanggil Engkau Bapa. Kami dapat memanggil Engkau Ayah, Papa.
Kami dapat memanggil Engkau seperti anak memanggil seorang bapaknya sendiri. Terima kasih Tuhan, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa ajaib buat kami Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kasih Bapa yang luar biasa nyata di hidup kami. Kami serahkan hidup kami serahkan semua aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu aja yang luar biasa ajaib itu Tuhan. Beracaralah, berkaryalah. Turut campur tangan atas setiap apapun yang kami lakukan di hidup kami. Kami percaya kalau setiap rancangan-Mu itu yang terbaik buat kami. Rancangan-Mu aja yang benar-benar cocok buat kami Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau sudah mulai, Engkau akan selesaikan. Kalau Engkau sudah menarik garis, Engkau akan bereskan itu sampai itu selesai. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Papa kami, Engkau adalah Ayah kami, dan Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya berada di dalam penguasaan tangan-Mu aja. Kami serahkan semuanya Tuhan, kami berterima kasih. Biar kiranya damai sejahtera dan sukacita itu turun atas setiap hidup kami. Kami benar-benar menikmati dan merasakan kasih-Mu hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Dan kami semakin mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Guys, thank you for watching this program. Stay healthy, stay blessed, and enjoy God's presence always in your life. Bye-bye. See you in another program. God bless you. Bye.